Makanya saya melaporkan ke pihak berwajib, yaitu di Polsek Alor Tengah Utara. Terus sampai saat ini sudah penetapan tersangka, tapi dia tidak ditahan. Saya mau tanya kenapa bisa sampai dia tidak ditahan, sedangkan ada pengalaman kasus lain itu begitu ditetapkan tersangka langsung ditahan. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan kepada publik perlakuan penganiayaan dari Kepala Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Gedian Maata, kepada seorang warganya, Ruben Heri Rualbeka. Video berdurasi 59 detik itu berhasil diperoleh tim RD TV dari Ruben selaku korban dalam video tersebut. Ruben kemudian merinci kronologis peristiwa itu kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 kemarin. Ruben dalam keterangannya mengatakan bahwa penganiayaan yang dialaminya itu terjadi sebagai imbas dari laporannya kepada Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa indikasi korupsi Kepala Desa Petleng. Ruben membeberkan bahwa idealnya ada 3 poin penting dugaan perbuatan melawan hukum Kepala Desa Petleng yang dilaporkannya kepada pihak Kejaksaan Negeri Alor guna diproses sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga poin tersebut kemudian diuraikan Ruben, yaitu: pertama, belum ada penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa Petleng 2022 dan pembahasan Silpa 2021, tetapi Gedian sudah melakukan kontrak kerja dengan supplier. Dalam hal ini, Ruben menjelaskan jika pekerjaan itu sudah dilaksanakan oleh supplier atas nama John Betan, sebelum APBD Petleng tahun anggaran 2022 ditetapkan, dan sebelum pelaksanaan pembahasan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa Desa Petleng tahun anggaran 2021. Kondisi itu disebut Ruben sebagai poin pertama dari perbuatan melawan hukum Kepala Desa Petleng yang dilaporkannya kepada Kejari Alor. Ruben kemudian melanjut pada poin kedua laporannya, bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa Petleng terletak pada proses pengangkatan Sekretaris Desa Petleng yang menurut Ruben sudah melewati batas usia minimal, yaitu 20 tahun, dan batas usia maksimal, yaitu 42 tahun. Dia menerangkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Selain itu, disebutnya juga bahwa perbuatan Kepala Desa Petleng itu tidak selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang kemudian telah menjadi poin kedua laporannya. Dalam hal ini, Ruben menyebut jika usia Sekretaris Desa Petleng saat ini telah berada di atas usia maksimal yang diamanatkan regulasi, seperti dipaparkannya. Sedangkan, poin ketiga dugaan perbuatan melawan hukum Kepala Desa Petleng yang dilaporkan Ruben kepada Kejari Alor adalah, hingga saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa dan alokasi dana Desa Petleng tahun anggaran 2021. Diakuinya bahwa ketiga poin itu telah dikemas dalam bentuk laporan tertulis dan sudah diserahkan kepada Kejari Alor dengan melampirkan beberapa bukti guna mempermudah penyidik Kejaksaan Negeri Alor dalam menindaklanjuti laporannya itu.
Dalam keterangannya itu, Ruben juga menuturkan bahwa selain ketiga poin yang dipaparkannya itu, masih ada beberapa dugaan tindak pidana korupsi lainnya, yang kuat dugaan telah dilakukan juga oleh Gideon Maata, sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan karena jabatan, sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang juga telah dilaporkan Ruben, yaitu melaporkan tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan karena jabatan tersebut. Dalam hal ini, Gideon dilaporkan sebagai pejabat yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatan Kepala Desa Petleng yang diduduki Gideon saat ini, yang apabila nantinya terbukti merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagai kesimpulan atas proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Alor, maka Kepala Desa Petleng wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan hukum dan menjalani sanksi pidana sesuai amanat kedua Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dimaksud yang telah menjadi rujukan dan dasar hukum laporannya itu. Beberapa dugaan korupsi lainnya itu disebut Ruben bersumber dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur melalui laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 yang merinci tentang adanya dugaan penyimpangan penggunaan alokasi dana desa dan dana desa tahun 2021 yang ditulis BPK dalam temuannya itu, bahwasanya Kepala Desa Petleng belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa tahun anggaran 2021 tersebut. Adapun besaran anggaran alokasi dana desa dan dana desa Petleng tahun anggaran 2021 yang hingga saat ini belum juga dipertanggungjawabkan oleh Gideon adalah lebih kurang 226 juta rupiah. Selain itu, Ruben dalam laporannya menulis juga bahwa dana penyelenggaraan desa siaga kesehatan untuk COVID-19 sekira 79 juta rupiah yang dikucurkan pada tahun 2021 untuk Desa Petleng belum juga dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Petleng. Ruben mengatakan bahwa berdasarkan fakta lapangan yang terjadi, pada tahun 2021 silam, pemerintah Desa Petleng hanya melakukan pembagian masker kepada masyarakat, namun kuat dugaan bahwa tidak semua warga Desa Petleng kebagian masker tersebut. Bahkan, Ruben menduga telah terjadi markup anggaran yang diperuntukkan bagi proyek pengadaan masker yang dibagikan pemerintah Desa Petleng kepada warganya itu. Tak hanya itu, Ruben dalam kesempatan itu juga mengatakan kepada wartawan bahwa Kepala Desa Petleng, Gideon Maata, juga diduga telah menjual aset Desa Petleng berupa satu bidang tanah yang terletak di area Batu Nirwala, yang dikatakan Ruben telah dijual oleh Gideon pada tahun 2020 silam kepada pembeli atas nama Nicolasio dengan harga 15 juta rupiah. Hasil penjualan aset Desa Petleng dimaksud harusnya diperuntukkan bagi pengadaan keramik aula Desa Petleng. Namun keramik yang dinantikan itu dikatakan Ruben tak kunjung direalisasikan oleh Gideon, hingga kemudian menjadi temuan yang turut dilaporkannya ke Kejari Alor. Ruben menilai banyak kejanggalan dalam pengelolaan keuangan Desa Petleng yang bersumber dari alokasi dana desa atau ADD maupun dana desa. Bahkan tak hanya itu, sebab sebelumnya pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 lalu, Gideon juga dinilai masyarakat telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri lantaran mengubah penempatan lokasi sumur bor yang harusnya diperuntukkan bagi kantor Desa Petleng dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kantor Desa Petleng justru dipindahkan Gideon di pekarangan rumah pribadinya. Adapun anggaran untuk sumur bor tersebut dikatakan Ruben bersumber dari dana bantuan Pemda Alor melalui Dinas PUPR Kabupaten Alor tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 silam. Di samping itu, Ruben berharap agar Kejaksaan Negeri Alor segera mengaudit penghasilan tetap Sekretaris Desa Petleng yang bersumber dari alokasi dana desa terhitung bulan Mei 2020 hingga tahun 2022 ini.
Hal itu diutarakan Ruben, sebab menurutnya, sejak bulan Mei 2020 lalu, telah terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa Petleng hingga saat ini. Alasan Ruben mengatakan telah terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa Petleng tersebut adalah dikarenakan sekretaris yang ditetapkan Kepala Desa Petleng saat ini, yaitu Saudara Habel Langade, merupakan Sekretaris Desa Petleng yang ilegal. Ilegal menurut Ruben, sebab proses perekrutan dan penempatannya pada posisi tersebut, dikatakannya tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, yang harusnya dipedomani Kepala Desa Petleng, agar terwujud pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa Petleng. Ruben mengatakan dalam keterangannya bahwa beberapa poin yang diuraikannya itu telah disertakan sebagai bagian dari bahan laporan dan telah dilayangkannya secara tertulis kepada Kejari Alor pada tanggal 18 Maret 2022 lalu. Laporan Ruben tersebutlah yang kemudian menuai penganiayaan terhadap dirinya oleh Kepala Desa Petleng, Gedion Maata, yang saat kejadian, momen itu sempat diabadikan oleh salah seorang warga lainnya, yang ketika itu menyaksikan langsung adegan ala preman oleh Kepala Desa Petleng, hingga kemudian video itu beredar luas di media sosial dan menuai beragam komentar netizen, serta mewarnai pemberitaan di media massa. Laporan polisi itu, dikatakan Ruben, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 lalu, sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, yang memiliki kesesuaian dengan surat tanda penerimaan laporan Polsek Alor Tengah Utara, bernomor STPL, _27, _Romawi 6, _2022, _Sek 1, yang menyimpulkan bahwa Gedion Maata diduga telah menganiaya Ruben Heri Rualbeka pada tanggal 7 Juni 2022, sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dengan mencantumkan nomor laporan polisi pada surat tanda penerimaan laporan tersebut, yaitu laporan polisi, nomor LP_B_27, angka Romawi 6, _2022, _SPKT, Polsek 1, Polres Alor, Polda NTT, tanggal 7 Juni 2022. Mengakhiri keterangannya, Ruben meminta kepada pihak kepolisian agar segera melakukan penahanan terhadap tersangka dan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Usai memberikan keterangan, Ruben mengirimkan sebuah video berisikan keterangan singkat tentang penganiayaan yang dialaminya itu, yang bersimpul tanya kepada pihak kepolisian tentang mengapa tidak segera melakukan penahanan terhadap Gedion, padahal yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Berikut video yang dikirimkan Ruben kepada wartawan usai memberikan keterangan melalui telepon genggam miliknya. Baik, peristiwa yang terjadi pada saya di beberapa bulan yang lalu, yaitu Kepala Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, menganiaya saya karena saya melaporkan dia ke kejaksaan soal penyalahgunaan kewenangan dan hal-hal yang lain. Terus dengan itu dia tidak terima baik. Dia aniaya saya sampai berdarah, ini luka, keluar darah, ada bekasnya di sini. Makanya saya melaporkan ke pihak berwajib, yaitu di Polsek Alor Tengah Utara. Terus sampai saat ini sudah penetapan tersangka, tapi dia tidak ditahan. Saya mau tanya kenapa bisa sampai dia tidak ditahan, sedangkan ada pengalaman kasus-kasus yang lain itu begitu ditetapkan tersangka langsung ditahan. Sedangkan saya sebagai warga negara yang sedikit mengerti tentang hukum, saya merasa dirugikan. Maka itu saya meminta agar supaya pihak yang berwajib tolong diperhatikan baik-baik ini kasus ini. Jangan sampai ada pilih-kasih di sini. Soalnya saya sebagai warga negara Indonesia, saya merasa dirugikan.
Ya masyarakat kita tidak berhenti bukti ada tidak? Bukti ada atau tidak? Ya bukti yang salah turun. Bukti apa? Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat desa Petleng yang tidak mau namanya disebutkan, mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan pihak kepolisian yang tidak segera menahan Gideon, padahal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Jangan berhenti. Kita orang tidak. Lupa sama uang. Kendati menurut dia, polisi telah beralasan bahwa Gideon tidak ditahan karena berlaku kooperatif, dan Gideon tidak akan melarikan diri ataupun tidak mengulangi perbuatannya lagi, tetapi tokoh masyarakat itu mengatakan bahwa Ruben dan salah satu warga lainnya atas nama Daud Padama berada dalam keadaan tidak aman, sebab keduanya mendapatkan ancaman dari kepala desa Petleng dan anaknya atas nama Harun. Berhenti. Saya sapu dulu. Saya di masyarakat. Saya sapu dulu. Berhenti. Saya di masyarakat. Berhenti. Saya di masyarakat. Ancaman membunuh yang keluar dari mulut kepala desa Petleng itu jelas merupakan rencana pembunuhan terhadap Ruben yang membuat Ruben tidak aman dalam bekerja, dan itu sudah dilaporkan ke Polsek Atu, lalu Gideon ini sudah menjadi tersangka. Berhenti lebih baik. Lu berhenti baik. Berhenti laporan. Daripada lu. Lalu kenapa dia tidak segera ditahan, sedangkan rencana pembunuhan itu lebih berat hukumannya daripada langsung melakukan pembunuhan? Demikian tokoh masyarakat itu mengemukakan pendapatnya melalui telepon kepada wartawan, Senin 25 Juli kemarin. Lu tahu tidak? Tahu makanya sabar dulu. Berhenti. Karena berhenti lebih baik. Apa ada tahu lu berhenti? Kata kamu lu berhenti. Dia berharap agar permasalahan ini segera menjadi perhatian Kapolres Alor melalui Kapolsek Alor Tengah Utara untuk berlaku serius menangani perkara ini, sebab menurut dia, institusi Polri saat ini sementara diperhadapkan dengan situasi yang membuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri menjadi labil dan cenderung menurun, sehingga dia meminta agar jangan lagi ditambah dengan persoalan penganiayaan yang terkesan lamban dan tak serius diproses hukum oleh Polsek Atu, yang menurutnya justru akan kian menambah deretan panjang ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi Polri, yang sementara berjuang membangun kembali kepercayaan publik dari Mabes Polri, pasca baku tembak sesama anggota polisi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, yang menuai beragam kritikan publik dan menjadi sorotan media massa. Kami akan menyurati langsung ke Pak Kapolri kalau Gideon tidak segera ditahan. Jelas dia lakukan penganiayaan dan ada konsekuensi hukumnya. Terus kenapa Polsek Atu tidak segera lakukan penahanan, sedangkan jelas-jelas dia sudah ditetapkan tersangka? Kepala desa Petleng ini patut diduga melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban yang dia aniaya. Jadi harusnya sudah dilakukan penahanan sejak ditetapkan tersangka, tandas tokoh masyarakat itu dari ujung telepon genggamnya. Sebelumnya, beredar video berdurasi 59 detik di media sosial yang berisikan adegan penganiayaan Gideon Maata, kepala desa Petleng terhadap Ruben, yang melaporkan Gideon ke Kejari Alor pada Maret lalu. Terlihat dalam video yang beredar luas itu, ancaman pembunuhan yang sontak keluar dari mulut orang nomor satu di desa Petleng itu kepada Ruben. Dengan penuh emosi, nampak dalam video tersebut, Gideon beberapa kali mengarahkan tangan dan cakarannya ke wajah Ruben. Gideon terlihat jelas memaksakan kehendaknya kepada Ruben, agar Ruben segera menghentikan perbuatannya dalam hal melaporkan Gideon kepada aparat penegak hukum. Alhasil, Gideon kini harus berurusan dengan hukum, baik itu terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan Ruben kepadanya, dan sementara berproses di Kejari Alor, sekaligus wajib menghadapi dugaan tindak pidana umum, berupa penganiayaan, yang telah dilakukannya dalam keadaan sadar terhadap warganya sendiri, hingga kemudian kini memposisikan dirinya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Resort Alor. Hingga berita ini ditayangkan, tim RDTV belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Petleng, namun redaksi akan segera melayangkan surat konfirmasi, guna mendapatkan hak jawab dari Gideon. Kontributor RDTV mewartakan dari Kupang.